Pahala mengiringi jenazah seperti yang dilakukan Raffi Ahmad saat melayat ayah Baim Wong. Raffi Ahmad turut datang melayat ke rumah duka ayah Baim Wong, Johnny Wong yang meninggal dunia pada Selasa, 7 Januari 2025, kemarin. Dalam video viral, terlihat Raffi hendak mengantarkan keranda jenazah Johnny Wong. Raffi Ahmad tampil memakai kaos polo hitam dan celana hitam yang menunjukkan rasa duka citanya. Ketika keranda jenazah ayah Baim Wong itu dikeluarkan, Raffi bahkan bergegas ikut membopongnya. Suami dari Nagita Slavina ini memegang bagian belakang keranda tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke mobil ambulans. Melihat momen detik-detik Raffi ikut membawa keranda jenazah Johnny Wong tersebut, banyak netizen yang membanjirinya dengan pujian. Tak sedikit netizen membahas kebaikan Raffi Ahmad pada orang lain, bahkan ayah dari sahabatnya. Lantas apa pahala mengiring jenazah seperti yang dilakukan Raffi Ahmad pada ayah Baim Wong itu? Simak penjelasan berikut ini. Pahala mengiringi jenazah. Melansir laman rumahfikih.com, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ibadah mengantarkan atau mengiringi jenazah karena dijanjikan akan mendapat pahala sebesar 2 kirat atau 2 gunung Uhud. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengiring jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridho Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat selesai dan sampai usai menguburkannya, ia pulang membawa pahala 2 kirat. Setiap kirat itu sama dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensyalatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 kirat." HR Bukhari, 47. Selain pahala, mengiringi jenazah juga memiliki keutamaan lain, yakni mengingatkan seseorang akan hari akhir, memenuhi hak mayit, meringankan beban keluarga jenazah, dan sebagai pernyataan bela sungkawa. Adab mengiringi jenazah. Dikutip dari NU Online dan Rumah Fikih Indonesia, ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah antara lain. 1. Senantiasa khusyuk. Sebaiknya ketika mengiringi jenazah dilakukan secara khusyuk dan tidak boleh bersenda gurau. Setiap pelayat yang mengiringi jenazah hingga ke tempat pemakaman hendaknya menyadari bahwa kematian tentu menimbulkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Menundukkan pandangan. Mengiringi jenazah termasuk ibadah sehingga terikat dengan adab. Dengan menundukkan pandangan dan tidak membiarkan mata melihat kemana-mana, tentu sangat membantu para pelayat mengiringi jenazah dengan khusyuk sehingga lebih bisa meresapi suasana duka. 3. Tidak bercakap-cakap. Percakapan yang tidak perlu di antara sesama pelayat memang harus dihindari. Suasana khusyuk bisa terganggu oleh suara berisik dari percakapan pelayat. 4. Mengambil pelajaran. Memperhatikan jenazah secara seksama penting dilakukan karena akan mengingatkan bahwa setiap yang hidup akan mati. Diharapkan dengan mengambil pelajaran dari orang yang meninggal, pengiring jenazah dapat bersikap lebih hati-hati apalagi jangan sampai hidupnya berakhir buruk. 5. Memikirkan pertanyaan dalam kubur. Para pengiring jenazah hendaknya memikirkan 6 pertanyaan yang akan diajukan malaikat munkar dan nakir kepada mayit di dalam kubur. Ke-6 pertanyaan itu yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu dan siapa saudara-saudaramu. 6. Bertekad segera tobat. Hal ini dilakukan karena segala amal perbuatan semasa hidup panti diminta pertanggungjawaban. Mengiringi jenazah hingga tempat pemakaman dan dikuburkan dapat menyadarkan bahwa kemanapun manusia pergi pada akhirnya tempat yang dituju adalah liang lahat. 7. Berharap tidak termasuk golongan yang akhir hidupnya buruk ketika maut menjemput. Mengiringi jenazah dapat jadi pengingat bahwa kematian bisa sewaktu-waktu menghampiri siapa saja. Artinya semakin sering seseorang melayat dan mengiringi jenazah hingga tempat pemakaman tentunya semakin baik karena akan selalu diingatkan akan kematian yang pasti datang pada siapa saja tanpa pandang bulu. 8. Boleh naik kendaraan. Bila seseorang sudah tua dan tidak mampu berjalan kaki atau jika jarak ke pemakaman cukup jauh, dibolehkan untuk naik kendaraan. Adabnya, jika sebagian berjalan kaki dan sebagian naik kendaraan, maka posisi kendaraan ada di belakang barisan sedangkan posisi yang berjalan kaki boleh di depan, belakang, atau samping kanan kiri jenazah. 9. Bersegera atau bergegas. Bila mayit itu orang syalih, maka ketika diusung dia akan minta dipercepat. Kemungkinan dari sinilah ada kebiasaan untuk mengusung jenazah secara cepat, namun membawa jenazah dengan cepat hingga membahayakan orang lain, tentu harus dihindari. Sebab meskipun disunahkan untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah hingga ke pemakaman, bukan berarti harus mengambil resiko membahayakan.